Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Dika Putra dengan nomor induk mahasiswa C1C02034. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah yang berjudul tentang akad salam, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Widma Eka Putra. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian akad salam. Salam berasal dari kata assalam, yang artinya pendahuluan karena pemesanan barang menyerahkan uangnya di muka. Para ahli fikih menamainya al-mahawij, itu barang-barang mendesak, karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat. Mendesak dilihat dari sisi pembeli, karena ia sangat membutuhkan barang tersebut di kemudian hari, sementara dari sisi penjual, ia sangat membutuhkan uang tersebut. Eh, Selain didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari, dalam PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan atau muslam fih. Muslam fih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilahi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Untuk menghindari risiko yang merugikan pembeli, boleh meminta jaminan dari penjual. Sekilas transaksi salam mirip dengan transaksi ijon, yaitu contoh transaksi ijon misalnya membeli padi di sawah yang belum siap panen. Ada gharar atau ketidakpastian baik dalam jumlah maupun kualitas pada transaksi ijon, sehingga syarat saling rela dapat tidak terpenuhi atau dapat merugikan salah satu pihak, dan oleh karena itu transaksi ini dilarang oleh syariah. Selanjutnya itu jenis akad salam. Jenis akad salam itu ada dua. Yang pertama adalah salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Kedua, salam paralel, artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan, pembeli, dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok supplier atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Salam paralel diperbolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok, tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika saling tergantung atau menjadi syarat, tidak diperbolehkan menjadi ta'alluq. Materi yang ketiga yaitu dasar syariah. Dasar syariah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Hal ini orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Yang kedua itu adalah al-hadis. Barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula. Untuk jangka waktu yang diketahui, hadir dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat itu perlakuan akuntansi dalam PSAK 103. Yang pertama itu akuntansi untuk pembeli. Hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi. Satu, pengakuan piutang salam. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam. Dua, pengukuran modal usaha salam. Modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Tiga, penerimaan barang pesanan. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya,
Nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad. 4. Denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya lagi. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure. 5. Penyajian. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan kepada sebagai piutang salam. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. 6. Pengungkapan. Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Jenis dan kuantitas barang pesanan. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya itu akuntansi untuk penjual. Pengakuan kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam. 2. Pengukuran kewajiban salam. Jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima. Materi yang terakhir yaitu contoh kasus. Contoh transaksi injon. Seperti yang tadi saya sebutkan, misalnya pembeli membeli 1 hektar padi. Waktu akad ini terjadi pada belum siap dipanen dengan harga 15 juta. Apabila ternyata padi terserang hama sehingga tidak dapat dipanen atau menghasilkan lebih sedikit dari 5 ton gabah, maka pembeli akan rugi. Asumsi harga per kilogram padi gabah Rp3.000. Sebaliknya jika hasilnya 8 ton, maka petani yang akan merugi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.